Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Triciadi. Terima kasih ya semuanya yang sudah support channel ini hingga detik ini. Dan terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe untuk mendukung channel ini sampai dengan 1000 subscriber. Bagi kalian yang sedang menonton video ini tapi belum mengklik tombol subscribe untuk mendukung channel ini terus memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan juga silakan jangan lupa untuk klik tombol like dan share apabila video ini nantinya bermanfaat buat kalian semua. Ini adalah video pertama kalinya mungkin bagi saya untuk memulai, yang mudah-mudahan bisa konsisten ya untuk membuat dan berbagi berkaitan dengan bidang keilmuan desain atau yang lain sebagainya untuk kalian semua, yang nantinya saya akan berbagi kepada kalian semua yang berkaitan dengan dunia desain khususnya, yang nantinya kita akan sharing-sharing berkaitan dengan desain, tutorial, menghadirkan para pakar, para pelaku usaha industri kreatif dan lain sebagainya, bedah buku yang nantinya bakal seru-seru dalam video ini. Maka dari itu jangan lupa support video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan video-video yang bermanfaat buat kalian semua yang nantinya bakal seru pastinya. Nah, pada kali ini saya akan berbagi kepada kalian berkaitan dengan buku Blender. Baru kemarin saya baru membeli buku Blender, ya, karya dari Hendy Hendratman ya, Hendy Hendratman. Beliau ini memang membuat beberapa buku The Magic of beberapa software yang memang sangat bermanfaat buat kalian sebagai referensi tentunya. Dan ini versi tahun 2017-nya yang saya beli waktu itu, dan baru kemarin saya sudah membeli buku barunya ya. Ini saya beli di Gramedia. Dan kita akan unboxing ya. Dan sebelumnya saya coba memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan The Magic of Blender ini yang versi edisi kedua ya, kalau nggak salah ini tadi saya baca cetakan kedua pada bulan Mei 2017. Kalau misalnya dilihat dari daftar isinya, di sini ada thumbnail materi, komentar pembaca, dan lain sebagainya. Tapi berkaitan dengan poin intinya itu, yaitu adalah fundamental berkaitan nantinya kalian akan diajarkan dalam buku ini berkaitan dengan basic atau dasar bagaimana caranya menggunakan aplikasi software 3D Blender. Ya, mulai dari memperkenalkan interface-nya, kemudian viewport-nya, sampai dengan objek fokus. Dan juga di sini ada 3 poin. Yang pertama itu ada fundamental, yang kedua ada 3D modeling case study, dan yang ketiga ada miscellaneous. Ya, miscellaneous itu nantinya kalian akan dalam buku ini itu ada modifier, ada shortcut, sama tips and trick tentunya ketika kalian menggunakan buku 3D Blender ini. Nah, yang tadi sudah saya ungkapkan bahwa saya baru beli buku edisi terbarunya ya di Gramedia. Kita lihat ya, ini belum saya unboxing. Kita lihat buku barunya seperti ini. The Magic of Blender 3D Modeling edisi revisi. Ya. Oh iya, kalau misalnya ini kita coba bandingkan ya. Kalau misalnya di buku yang sebelumnya, ini ada beberapa yang diajarkan ya di belakangnya ini. Kemudian ini juga ada beberapa yang diajarkan di buku ini. Perbedaannya adalah kalau misalnya yang saya tahu ya, berkaitan dengan Blender yang edisi sebelum revisi ini, dia menggunakan versi 2.7 ya. Nah, kalau misalnya di buku Blender yang baru ini, edisi revisi ini, dia khusus Blender versi 2.8 atau 2.9 ya, karena di tahun 2020 November kemarin terakhir dari Blender ARG itu dia melaunching versi Blender 2.9. Jadi ini benar-benar versi terbarunya. Oke, kita coba unboxing ya. Ini masih di plastik. Karya dari Hendy Hendratman ya. Kalau dilihat dari bahasanya di sini Blender 2.8 ya. Kalau misalnya di sini ada tulisan Blender 2.8 adalah software modeling, animasi,
3D gratis yang handal sehingga menjadi tools utama animator bagi kalian ya yang memang ingin berterjun di dunia animator. Ini mungkin buku Blender ini bisa dijadikan referensi kalian untuk membuat beberapa modeling, dasar-dasar atau basicnya. Kemudian untuk arsitek dan digital artist profesional juga. Tapi di sini visualisasinya itu 3 dimensi statis, bukan animasi. Jadi di berbagai kasus untuk desain produk, grafis arsitektur, landscape, dan lain sebagainya, buku ini cocok ya untuk kalian semua. Kalau dilihat dari belakangnya, kurang lebih hampir sama ya, seperti 2.7. Tapi tentunya kalau misalnya kita menggunakan 2.8 atau 2.9 itu berkaitan dengan toolsnya itu lebih berbeda ya, ada yang berbeda. Dan ada beberapa yang memang modeling-modelingnya itu beda ya, sudah di-upgrade juga di 2.8, 2.9 atau di buku Blender, The Magic of Blender edisi revisi ini. Oke, langsung saja. Ini dari tadi sebelum saya buka. Saya buka dulu ya, ini bukanya gimana. Dan kalau dilihat ada bonus CD-nya juga ya. Kita lihat isi bukunya. Oke, ini ada CD Blendernya. Ya. Dan ada pembatas bukunya. Ada 2 saya dapat. Oke, langsung saja kita coba review buku Blender ini. Yang pertama, kita lihat di halaman pertamanya. Ini cetakan pertama di edisi revisi, yaitu bulan September tahun 2020 ya. Kalau dilihat dari daftar isinya, ini lebih detail, tidak seperti yang 2.7. Kalau 2.7 itu dibagi menjadi 3 bagian, tapi di sini menjadi 9 bagian. Ada introduction, ada fundamental, ada home appliance, ada product, ada arsitektur, ada outdoor, ada graphic design, ada organic, ada miscellaneous. Tapi ada beberapa yang memang sudah dibahas di 2.7, namun di sini di-upgrade yang tadinya 2.7, tapi di sini menggunakan 2.8 atau 2.9 sesuai dengan yang ada di covernya, ya. Oke, kalau dilihat dari halaman pertamanya masih sama ya. Di sini ada thumbnail tutorialnya. Sama seperti yang di belakang sini. Jadi di sini ada beberapa yang memang disesuaikan dengan kebutuhan dari graphic design, kemudian ada dari arsitektur ya. Di sini membuat tangga menggunakan 2.8 atau 2.9 itu seperti apa. Kalau dilihat dari ketebalannya, 2.7 ini tebalnya itu 716 ya. Di sini ada 716 sampai dengan dari cover sampai back cover. Kalau di sini ada 804 ya. Kalau di sini 804 ketebalannya. Mungkin lebih tebal sedikit lah ya dibandingkan 2.7 atau versi yang terlamanya. Kalau dilihat dari konten, ini saya lihat bukunya ada warnanya juga ya. Ada warnanya, kemudian beberapa juga ada hitam putih. Ya wajar lah ya, dengan buku yang setebal ini kalau misalnya warna mungkin tidak bisa dijual dengan harga berapa ini? Kita lihat. Harganya itu di 225.000 ya, harga di Pulau Jawa. Tapi kalau misalnya di luar Pulau Jawa, di sini saya belum tahu. Nanti bisa kalian disesuaikan aja sesuai dengan harga di toko buku terdekat. Sama seperti buku yang sebelumnya, di sini ada beberapa tutorial-tutorial ya. Kalau dilihat dari belakangnya, nah ini nantinya dapat bermanfaat buat kalian semua sebagai referensi, sebagai tadi kalau disebutkan bisa untuk 3D modeling, kemudian ada arsitektur, digital artist, dan lain sebagainya. Nah buku ini bisa kalian jadikan referensi untuk basic ya, dasar pembuatan beberapa modeling yang akan kalian buat nantinya. Ya kalau dilihat sih kurang lebih sama ya, berkaitan dengan pembahasannya mulai dari penggunaan bahasa
Untuk menyampaikan materinya juga cukup sederhana dan mudah dipahami, yang nantinya dapat mempermudah kalian ketika akan menggunakan 3D Blender modeling khususnya ya. Dan kalau di sini ada beberapa tutorial yang diberikan pada buku ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 4, ada 36 tutorial yang nantinya bisa kalian dijadikan referensi. Kalau dilihat dari sini, nantinya kalian akan diajarkan cara membuat mobil sederhana. Nantinya di dalam mobil itu juga disuguhkan berkaitan dengan penggunaan material, ya. Kemudian di sini ada loop ya, penggunaan loop kaca pembesar. Di situ berarti ada teknis berkaitan dengan caranya membuat kaca ya transparan. Di situ juga diajarkan materialnya. Kemudian ada lighting, kemudian membuat kain. Jadi supaya kainnya itu jatuh kepada permukaan yang ada di meja gitu ya. Misalnya ada meja, kemudian ada kain, nantinya juga di situ diajarkan. Kemudian bikin rumah, kemudian bikin tekstur, dan sampai dengan human modeling ya, sampai dengan human modeling. Dan di sini juga kalau dilihat dari gambarnya, di sini ada corona ya, ada coronavirus. Nah, seperti itu. Buku ini akan saya jadikan salah satu referensi di perkuliahan, karena di kampus saya itu di seluruh program studinya itu wajib mengambil mata kuliah animasi dan multimedia. Jadi seluruh mahasiswanya itu harus atau bisa belajar berkaitan dengan 3D modeling, khususnya membuat film animasi. Ya, dan bagi kalian yang ingin membeli buku ini, silakan kalian bisa dapatkan di toko buku terdekat dengan harga 225 seperti ini. Kalau dilihat dari perbedaannya, wah ini lebih keren ya kalau dilihat dari covernya. Oke, kalau gitu itu sedikit review dari saya. Kalau dilihat dari materi-materinya kayaknya sih seru. Nanti akan saya coba cek satu persatu di Blender 2.8 atau 2.9 yang nantinya karya-karyanya bisa kalian lihat ya nanti setelah kalau udah jadi. Biasanya saya akan post di Instagram saya. Oke, sekian review dari buku Blender ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi, apabila kalian ingin mendapatkan buku ini, silakan kalian bisa dapatkan di toko buku terdekat dengan kurang lebih harga, kalau misalnya di Pulau Jawa di sini tertulis di 225.000. Kalau menurut saya ini worth it ya, dengan buku ketebalan kurang lebih di 800 halaman. Kemudian ada beberapa halaman yang memang berwarna ya, kemudian dengan bahasa yang friendly, kurang lebih sama dengan buku Blender yang sebelumnya, mudah dipahami, yang itu yang wajib ya, mudah dipahami, mudah diikuti. Di sini ada CD tutorialnya yang nantinya dapat mempermudah kalian untuk membuat beberapa dan dalam mempelajari materi-materi yang ada di buku ini. Dan apabila kalian ingin ada yang disaringkan berkaitan dengan penggunaan 3D Blender 2.8 atau 2.9 ataupun 2.7, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nantinya kita akan sharing bersama. Apabila kalian ada request berkaitan dengan buku apa lagi yang akan kita bedah atau sharing-sharing desain lainnya, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan dukung terus video ini dengan cara like dan share apabila bermanfaat. Saya tutup, saya Arif Tricayadi, salam kreatif. Stay watching di video selanjutnya.